Selamat pagi, Tuhan memberkati permisa. Shalom. Saya akan bawa mengenai kekhawatiran. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara engkau. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sudah dilepaskan, sudah bertobat, kembali percaya kepada Tuhan, saudara adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus pemilik hidup kita, Dia sudah tebus kita dari segala dosa dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Mudah untuk mengucapkan, tetapi sukar untuk melepaskan. Kekhawatiran, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Setiap pribadi memiliki kekhawatirannya tersendiri. Saya juga dulu merasa khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Pada waktu mereka masih bayi, masih kanak-kanak, sampai SD, saya tuh memikirkan hal mengenai apakah saya bisa mampu menyekolahkan mereka sampai ke tingkat atas. Kekhawatiran saya itu menghantui hidup saya. Ternyata mudah kalau kita mengucapkan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, tetapi firman Tuhan terasa sukar untuk saya pecahkan. Saya sering memikirkan mereka, masa depan mereka, padahal kita belum menjalani. Anak-anak masih SD, tetapi pikiran saya sudah melampaui jauh sampai apa saya bisa sekolahkan mereka sampai tingkat SMA, sampai kuliah. Ternyata saya harus menghilangkan kekhawatiran saya dan bersandar kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saya baca, saya tahu, dan saya juga percaya. Saya tahu Yesus menyertai saya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dan aku akan membawamu kepada kemenangan. Saat itu saya baca, tetapi saya tidak sepenuh percaya kepada janji Tuhan. Sementara saya hafal ayat ini dan saya tahu, Tuhan, Engkau menyertai saya. Engkau akan meneguhkan, bahkan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Karena saya belum alami, tetapi semakin tahun saya melihat anak-anak saya bisa saya sekolahkan, anak-anak saya bisa kuliah, bahkan yang satu pergi ke negeri Belanda, yang satu ke Amerika. Saya bersyukur, ternyata saya harus imani firman Tuhan. Sementara saya tidak mempunyai modal apa-apa, tetapi penyertaan Tuhan, tangan Tuhan meneguhkan saya untuk tetap menyerah dalam tangan Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, masa depan anak-anak saya di dalam tangan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1, janganlah takut sebab
aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bersyukur saya membaca firman ini. Dulu saya tetap abaikan. Saya merasa kekhawatiran saya itu berhak hidup di hati saya. Ternyata waktu saya menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan saya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan hati saya. Di situ saya dikuatkan, diteguhkan. Tuhan, aku milikmu. Engkau tidak akan sia-siakan milikmu sendiri yang engkau sudah bayar hutang dosa saya dengan darahmu. Saya tidak mengandalkan kekayaan, saya tidak mengandalkan orang-orang yang saya tahu saya bisa minta tolong, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Akibat dari Yesaya 43 ayat 2, ayat 3 mengatakan juga begini. Aku menyertai engkau. Engkau akan melalui air, engkau akan melalui sungai-sungai, engkau akan melalui api, tapi air tidak akan menghanyutkan engkau, sebab aku membela engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang tetap meneguhkan. Hampir saya bimbang hanya karena kekhawatiran. Masalah belum datang, saya sudah khawatir. Saya sudah menghidupkan kekhawatiran saya dengan hal-hal yang saya pikirkan. Tetapi Tuhan membela luar biasa. Tuhan memegang tangan kanan saya dengan tangan kanan Tuhan. Dan Tuhan memberi berkat yang saya tidak pernah bayangkan. Ternyata anak-anak bisa menyelesaikan sekolah, sampai ke luar negeri, sampai menyelesaikan kuliah. Ternyata tangan Tuhan mensuplai saya. Dia memegang tangan saya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saya ingat waktu saya diutus ke Parakan, saya ingat banyak teman saya bilang, kok kamu pindah ke tempat yang sepi? Kamu biasanya di kota besar, kenapa kamu pindah ke tempat sepi? Apa yang bisa kamu hidup? Tetapi saya dipelihara Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya dari Parakan sampai Temanggung, Tuhan adalah jaminan hidup yang tahu memelihara kita. Sekalipun kekhawatiran banyak kali melanda pikiran, tetapi ternyata saya bisa menghidupkan ketiga anak dan bisa berkuliah, bisa sekolah, bisa selesai dengan cara yang luar biasa. Ingat, Tuhan yang menjadi pemilik saya. Tuhan menjadi gembala agung saya. Tuhan memelihara. Mazmur 63 ayat 7 dan 8. Engkau jadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu jiwaku melekat kepadamu. Bukan manusia yang tolong saya, tetapi pertolongan yang langsung dari Tuhan. Di saat saya mulai menanggalkan kekhawatiran, ketakutan untuk masa depan saya, ternyata Tuhan jadi penolong saya. Saat saya mau melekat kepada Tuhan, Tuhan dengan tangan kanannya menopang saya.
Saudara bisa baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 14 di rumah. Firman Tuhan ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, Tuhan meluputkan. Berarti ada kesusahan tetapi Tuhan luputkan. Ada masalah tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Dan Tuhan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Saudara, yang penting kita percaya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita taat kepada firman Tuhan. Dan juga kita taat melakukan firman. Dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan kita lakukan. Firman Tuhan bilang, ingat, aku meluputkan, aku membentenginya sebab dia mengenal namaku. Kapan saya mengenal? Saya datang bertelut di hadapannya. Di saat malam saya tidak bisa tidur, saya berdoa, saya datang kepadanya, saya mengenal dia. Dia kekuatan saya. Bukan hanya kekuatan, dia benteng hidup saya. Sebab saya tidak gentar terhadap apapun. Karena benteng hidup saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, bila ia berseru, aku akan menjawab. Heran, luar biasa. Di saat saya sendiri, di saat saya gentar, di saat saya sakit, Tuhan menjadi penolong saya yang sungguh. Mazmur 54 ayat 6 berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan, sebab Dia penolong dan Tuhan penopang aku. Di saat apapun saya tahu Tuhan menyertai saya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau jawaban yang setia. Kami mau tinggalkan kekhawatiran kami tentang apapun, tentang masa depan hidup kami, karena kami tahu Engkau menjadi perlindungan dan Engkau menjadi kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau menyertai kami. Janjimu ya dan amin. Kami sering ingkar janji, tetapi kami tahu Tuhan yang kami percaya, yang mengasihi kami, yang memiliki hidup kami, yang menggembalakan hidup kami dengan setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Kami sering tidak setia, tetapi kami tahu janjimu ya dan amin. Entah kapan Engkau jawab, tetapi pasti jawabanmu ada bagi kami. Engkau pegang tangan kami yang lemah, Engkau pegang hati kami, Engkau atur langkah kami untuk tetap fokus hanya kepadamu. Sebab di dalam Engkau ada kepastian yang sejati. Kami sering tidak taat kepadamu, tetapi terima kasih kesetiaanmu menjadi perlindungan bagi kami dan menjadi benteng dalam hidup kami. Kami tidak percuma mengiring dan percaya kepadamu dan mengandalkan Tuhan.
Kami mau memiliki hati seperti Daud, melekat erat kepadamu. Di saat kesesakan kami boleh kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan kami seorang diri. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak menyesal mengiring Engkau. Kami tidak rugi mengiring Engkau. Sebab kami boleh melihat sepanjang umur hidup kami, Engkau penyertaan-Mu pasti dan jawaban-Mu ada bagi kami. Di luar apa yang kami pikirkan, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepadamu. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan bagi kami dalam segala masa. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepadamu, sebab Engkau layak menerima pujian syukur kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.